Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Yudhistira dengan NIM 2022-230520 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Irawan dengan NIM 2022-2305-034 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnel Valanda dengan NIM 20222305013 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Rawan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas saya, yaitu manajemen kos. Nah, manajemen kos ini adalah platform berbasis web untuk mendigitalisasikan operasional kos. Fokus utamanya adalah mengelola data master, kamar, penghuni, serta transaksi keuangan seperti pembayaran dan pengeluaran dalam suatu dashboard terintegrasi. Adapun alur kerja dari website ini yaitu yang pertama itu root menerima permintaan URL dari pengguna. Yang kedua, controller memproses logika bisnis, validasi dan pengelolaan data. Yang ketiga, model menghubungkan logika aplikasi dengan tabel di database. Yang terakhir, view menampilkan antarmuka visual kepada admin dan pengunjung. Nah, di sini kita masuk, langsung saja kita masuk di tampilan pertama, yaitu selamat datang di Grandiokos. Di sini ada beberapa, yaitu kamar tersedia. Ini daftar kamar terbaru. Jika kita meninggalkan di sini, maka langsung ke daftar kamar terbaru. Ini ada pun anunya, yaitu kamar tersedia, hubungi admin dan login admin. Jika kita meninggalkan di sini, maka langsung masuk ke WA admin. Nah, kita langsung login saja. Di sini ada beberapa menu, yaitu kelola kamar, data penyewa, pemesanan, kontrak sewa, pembayaran, dan pengeluaran. Di sini untuk kembali ke tampilan pertama. Nah, kita akan menjelaskan beberapa yang ada di dalam sini. Yang pertama yaitu kita kelola kamar. Di sini kita bisa edit, seperti kita ganti di sini jadi PIP dan kita update. Nah, maka di sini akan di PIP. Kita juga bisa menghapusnya di sini. Nah, lalu untuk menambah kamar, kita tambahkan di sini. Contohnya di sini kayak H912 sebenarnya ambil gambar saja di tipe kita pakai saja. Nah, di sini bisa kita tersedia atau terisi. Tersedia saja dulu, simpan kamar. Nah, di sini sudah ada. Ini kita lanjut ke data penyewa. Nah, di sini kita bisa menambahkan data penyewa. Nah, kita pakai yang ini aja, kita ubah di 2, kita ubah di 7, terus kita bisa simpan data. Nah, di sini bisa, dan kita juga bisa menghapusnya. Nah, kita edit dulu.
Nah, kita juga bisa menghapusnya. Nah, selanjutnya kita ke pemesanan. Ini kita buat booking yang baru di penyewa, pilih kamar. Ya, di sini ada kamar yang tersedia. Kita bisa pilih tanggal di sini. Masih akan tampil lagi di sini. Selanjutnya kita pindah di kontrak sewa. Ini kita bisa buat kontrak baru. Di sini hanya tampil yang kamar yang tidak terisi. Selanjutnya kita pembayaran. Di sini kita bisa pilih cash, tunai, transfer bank atau wallet. Kita pilih ini saja. Nah, selanjutnya di sini pada pengeluaran, di sini kita bisa input sebuah pengeluaran, misalnya di sini pengeluaran untuk sampah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Selanjutnya saya ingin ke codingannya. Saya akan menjelaskan sebuah model. Itu di sini user PHP itu mengatur autentifikasi admin dan menyimpan email serta paspor enkripsi. Nah, selanjutnya untuk di sini di kamar itu menyimpan kategori kamar dan memiliki relasi Hashmani ke kamar. Dan kita lanjut ke penyewa. Nah, penyewa ini untuk menyimpan identitas penghuni yang terhubung ke dalam data pemesanan. Nah, untuk pemesanan di sini itu menghubungkan ID penyewa dan ID kamar lewat fungsi relasi belongs to. Nah, untuk kontrak sendiri ini mengatur durasi sewa antara penghuni dan kamar untuk periode tertentu. Nah, selanjutnya kita ke pembayaran. Nah, pembayaran di sini mencari riwayat uang sewa masuk terhubung ke data kontrak. Nah, untuk pengeluaran sendiri ini mencatat nominal dan keterangan biaya opsional kos. Dan untuk kamar fasilitas adalah tabel penghubung pivot untuk relasi banyak ke banyak antara kamar dan fasilitas. Nah, selanjutnya kita pindah ke codingan migration. Untuk create user table ini membuat table untuk akun login admin kos. Nah, selanjutnya kita ke create kamar table, yaitu untuk menyimpan kategori kamar seperti VIP, regular, dan deluxe tadi.
Nah, untuk rate, untuk kontrak di sini mencatat durasi sewa antar penghuni kamar tertentu, dan untuk rate pemesanan menghubungkan data booking pemesanan awal lewat 14K. Dan untuk rate penyewa ini untuk menyimpan identitas lengkap penghuni kos. Dan untuk rate pembayaran itu untuk menyediakan kolom untuk mencatat transaksi uang sewa masuk. Dan yang terakhir yaitu pengeluaran. Nah, pengeluaran di sini untuk menyediakan kolom untuk nominal untuk mencatat biaya operasional kos. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada bagian import, di bagian atas terdapat baris use app http controllers. Kegunaannya, baris ini memberitahu Laravel di mana lokasi file atau otak controller berada. Tanpa import ini, root tidak akan tahu fungsi mana yang harus dijalankan saat URL diakses. Yang kedua, kelompok rute publik atau front end. Kegunaannya, rute ini bisa diakses oleh siapa saja tanpa perlu login. Selanjutnya itu rute kelompok login dan logout manual. Kegunaannya, karena Anda tidak menggunakan Laravel atau UI, rute ini dibuat secara manual untuk menangani gerbang keamanan masuk dan keluar sistem. Selanjutnya, kelompok admin dengan proteksi middleware. Kegunaannya, ini adalah area rahasia, berfungsi sebagai petugas keamanan yang akan menendang user kembali ke halaman login jika mereka mencoba masuk ke dashboard tanpa akun. Yang pertama itu dashboard controller, menampilkan statistik dashboard menggunakan fungsi count untuk menghitung total baris data kamar 3 penyewa 1. Selanjutnya itu kamar controller, mengelola stok kamar, berisi fungsi store untuk memproses foto kamar ke folder storage. Selanjutnya itu penyewa controller. Kegunaan utamanya mengelola data penghuni, menangani penyimpanan data identitas penyewa baru ke database. Dan untuk pemesanan controller, kegunaan utamanya itu mengatur transaksi booking dan mengatur perubahan status pesanan seperti pending atau dikonfirmasi. Kemudian pembayaran controller. Kegunaan utamanya itu pencatatan keuangan, menghubungkan data bukti bayar dengan data kontrak penyewa agar keuangan sinkron. Kemudian pengeluaran controller. Kegunaan utamanya itu pencatatan biaya kos. Fungsinya untuk menyimpan pengeluaran rutin kos agar muncul di laporan keuangan. Selanjutnya out controller. Kegunaan utamanya itu untuk keamanan aplikasi, menggunakan out attempt untuk mengecek email dan password admin saat login. Selanjutnya itu front end controller. Kegunaan utamanya untuk menampilkan data ke pengunjung, mengambil data kamar yang berstatus tersedia untuk dipajang di halaman depan. Mungkin itu saja penjelasan dari aplikasi kelompok 1 yaitu manajemen kos. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.